Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kajian hasil dan teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian pendidikan fisika. Kami kelompok 2 beranggotakan Dalpa Hudaipah, Rahmah Salamah, Pringgandani Gunawan, dan Akmal Erlan Maulana. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, Dalpa Hudaipah. Berikut pemaparannya. Pengertian penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research termasuk dalam ruang lingkup penelitian terapan atau applied research yang menggabungkan antara pengetahuan, penelitian, dan tindakan. Jadi sederhananya, action research merupakan learning by doing yang diterapkan dalam konteks pekerjaan seseorang. Pada saat seseorang bekerja, dia selalu menghasilkan ide-ide baru yang diwujudkan dalam tindakan untuk memperbaiki proses maupun hasil pekerjaannya. Menurut O'Brien tahun 2001, penelitian tindakan dilakukan ketika sekelompok orang atau siswa diidentifikasi permasalahannya, kemudian peneliti atau guru menetapkan suatu tindakan untuk mengatasinya. Selama tindakan berlangsung, peneliti melakukan pengamatan perubahan perilaku siswa dan faktor-faktor yang menyebabkan tindakan yang dilakukan tersebut sukses atau gagal. Apabila peneliti merasa tindakan yang dilakukan hasilnya kurang memuaskan, maka akan dicoba kembali tindakan kedua dan seterusnya. Dalam PTK, jarang ada keberhasilan yang dapat dicapai dalam satu kali tindakan. Oleh sebab itu, PTK sering dilakukan dalam beberapa siklus tindakan. Pengaruh action research kemudian dipelajari dan dilaporkan secara mendalam dan sistematis. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif pada situasi yang alamiah atau bukan eksperimen. Action research berasumsi bahwa pengetahuan dapat dibangun dari pengalaman, khususnya pengalaman yang diperoleh melalui tindakan atau action. Dengan asumsi tersebut, orang bisa mempunyai peluang untuk ditingkatkan kemampuannya melalui tindakan-tindakan penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tindakan diasumsikan telah mempunyai keahlian untuk mengubah kondisi, perilaku, dan kemampuan subjek atau siswa yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian tindakan atau action research dapat menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Juga, penelitian tindakan kelas cukup menggunakan satu kelas, tetapi tindakan yang dilakukan dapat berulang-ulang sampai menghasilkan perubahan menuju arah perbaikan. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan. Penelitian tindakan mempunyai karakteristik khusus yang tidak terdapat pada penelitian lain, sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memperbaiki kinerja mengajar bagi guru atau dosen, atau kinerja manajerial bagi kepala sekolah. Maka penelitian tindakan mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Tema penelitian bersifat situasional. Tema penelitian diangkat dari permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, atau kepala sekolah dalam mengelola bawahannya. Berdasarkan masalah yang ditemukan tersebut, dilakukan diagnosis faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dan dirancang alternatif tindakan untuk mengatasi permasalahan. Sambil melaksanakan pekerjaan rutinnya tersebut, peneliti mengamati perilaku subjek yang akan diberi tindakan supaya mendapat data empirik untuk menyusun latar belakang masalah penelitian. Mengingat masalah dan tindakan yang sangat situasional ini, ada kemungkinan tindakan yang sama tidak cocok untuk mengatasi masalah yang sama pada waktu dan kelas yang berbeda. Dengan demikian, masalah dan tindakan bersifat eksklusif, yaitu hanya sesuai untuk masalah pada kelas dan waktu kejadian saat itu. Hasil penelitian tindakan yang eksklusif tersebut memiliki validitas eksternal yang rendah karena tidak dapat digeneralisasikan pada semua tempat yang memiliki situasi yang sama. Hal ini disebabkan karena subjek penelitian tindakan tidak diambil secara acak dari beberapa kelas paralel, tetapi hanya diambil pada kelas yang mengalami masalah, sehingga hasilnya juga hanya berlaku pada kelas yang diteliti tersebut. B.
Tindakan diambil berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi diri. Penelitian tindakan berbasis pada hasil evaluasi diri atau self-evaluatif dan pengambilan tindakan diputuskan berdasarkan refleksi diri atau self-reflektif dari peneliti. Proses pengambilan tindakan tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari akar permasalahan yang menyebabkan kegagalan kinerja dan hasil analisisnya kemudian diungkapkan untuk mengambil tindakan baru. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus sehingga tidak menutup peluang kepada guru untuk memodifikasi tindakan yang dianggap perlu selama proses penelitian tindakan berlangsung. Karakteristik ini mencerminkan penelitian tindakan bersifat luas dan mampu menyesuaikan dengan situasi nyata yang dihadapi atau fleksibel dan adaptif. Jenis-jenis tindakan yang dipilih dapat berupa model pendekatan, strategi, metode, dan teknik atau media baru yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. C. Dilakukan dalam beberapa putaran. Paket tindakan terbagi menjadi beberapa putaran atau siklus. Hal ini memberi kemungkinan satu macam dan satu kali tindakan saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu dilengkapi dengan tindakan-tindakan lain pada putaran waktu atau siklus berikutnya. Kegiatan penelitian tindakan diakhiri sampai permasalahan yang dihadapi dapat diatasi, bukan pada satuan kegiatan telah selesai dilakukan. D. Penelitian bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Penelitian bertujuan untuk pemberdayaan, perbaikan, peningkatan mutu, dan peningkatan kemampuan atau kompetensi. Keberhasilan penelitian tindakan diketahui dari perubahan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan tindakan. Penelitian dinyatakan berhasil apabila tindakan dapat membuat orang sebelumnya kurang berdaya menjadi lebih berdaya, terjadi peningkatan nilai atau perbaikan kinerja, dan lain-lain, tergantung pada tujuan dilakukannya tindakan. Untuk mengetahui adanya perubahan, peningkatan, atau perbaikan selama pelaksanaan tindakan, maka perlu dilakukan pengukuran yang berulang-ulang sesuai dengan objek atau masalah yang sedang diatasi dengan tindakan. E. Dilakukan secara kolaboratif atau partisipatorik. Kegiatan penelitian bersifat kolaboratif antara guru atau kepala sekolah, peneliti, dan siswa. Kegiatan yang bersifat kolaboratif mengandung pengertian bahwa masing-masing individu yang terlibat dalam penelitian mempunyai tugas, tanggung jawab, dan kepentingan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu memecahkan masalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran atau manajemen sekolah. Dalam hal ini, guru atau kepala sekolah mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kemampuan mengajar, peneliti bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan subjek yang diteliti atau siswa memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja atau hasil belajar. Penelitian tindakan kolaboratif sering dilakukan pada mata pelajaran yang diampu oleh beberapa orang guru. Dalam pelaksanaan penelitian, salah satu guru bertindak sebagai perancang dan pelaksana tindakan, sedangkan guru lain sebagai pengamat pelaksanaan tindakan. Apabila kegiatan penelitian merupakan bentuk kerjasama dengan pihak lain, atau guru, kepala sekolah bertindak sebagai pelaksana tindakan yang dirancang oleh peneliti, dan perubahan perilaku subjek yang diteliti dapat diamati oleh tenaga peneliti. Hasil penelitian dapat digunakan bersama-sama oleh guru dan peneliti. F. Sampel terbatas. Penelitian tindakan mengambil sampel spesifik pada kelas atau sekolah dengan sasaran kelompok siswa, kelompok guru, atau manajemen sekolah yang mengalami permasalahan. Pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak, sehingga hasil penelitian tindakan kelas tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah yang lebih luas. Keputusan hasil penelitian ini hanya berlaku untuk sampel yang diteliti. Temuan penelitian menjadi wacana informasi yang
Jadi wacana informasi dan pertukaran pengalaman yang dapat diterapkan pada kelas atau sekolah lain yang mengalami permasalahan sejenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akmal Erlan Maulana akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Saudari Dalpa. Nah, seperti yang telah dipaparkan atau dijelaskan di atas atau yang Saudari Dalpa tadi jelaskan, bahwa penelitian tindakan dilakukan dalam beberapa putaran atau siklus. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus tersebut atau model-model dari penelitian tindakannya. Yang pertama yaitu ada model Lewin. Nah, Lewin ini mengembangkan model action research dalam sebuah sistem yang terdiri dari subsistem. Seperti yang pada gambar ada input, transformation, dan output. Nah, jadi data ini diidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi apa masalah yang akan kita kumpulkan? Kemudian berdasarkan umpan baliknya, hasil evaluasi kinerja sehari-hari. Jadi peneliti telah melakukan studi pendahuluan sebelum menetapkan tindakan penelitian atau menyusun proposal. Dengan demikian orang yang paling memahami masalah yang dihadapi subjek penelitian dan cara mengatasinya adalah peneliti itu sendiri. Nah, jadi pada tahap transformation dilaksanakan tindakan yang telah dirancang tadi, yaitu pada planning. Apabila penelitian tindakan diterapkan di kelas, maka pelaksanaan tindakan diintegrasikan pada proses pembelajarannya. Jadi perubahan perilaku yang diharapkan tidak tercapai, maka peneliti dapat mengulangi proses yang terjadi pada input, yaitu yang tadi mengidentifikasi masalah dan merencanakan tindakan baru yang sesuai untuk mengatasi masalahnya. Jadi kita dapat mengulanginya dari planning lagi gitu. Nah, jika memang hasil atau perilaku yang diharapkan tercapai, maka kita dapat melakukannya selanjutnya yaitu pada tahap result. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada model Riel. Model kedua ini dikembangkan oleh Riel pada tahun 2007 yang membagi proses penelitian tindakan menjadi tahap-tahap. Yang pertama ada studi dan perencanaan. Yang kedua ada pengambilan tindakan. Yang ketiga ada pengumpulan dan analisis kejadian. Yang keempat ada refleksi. Nah, jadi pada gambar ini kita dapat lihat pada gambar ini terdapat beberapa cycle atau siklusnya. Jadi pada tahun 2007, Rio mengemukakan bahwa untuk mengatasi masalah diperlukan studi dan perencanaan. Masalah ditemukan berdasarkan pengalaman empiris yang ditemukan sehari-hari. Jadi, masalah yang kita temukan pada sehari-hari mungkin dapat kita melakukan solusinya dengan menggunakan siklus ini atau siklus real. Seperti pembuatan pada media, RPP, dan lain-lain. Jadi, yang pertama kita dapat melakukan pembelajarannya atau rencananya. Kemudian kita melakukan eksekusi atau action. Yang kemudian adalah kita dapat melihat bagaimana sejauh mungkin siswa mengerti. Dan yang terakhir ada refleksi. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada model Chemis dan Taggart, yaitu pada tahun 1988 yang membagi prosedur penelitian tindakan dalam 4 tahap. Kegiatan pada satu putaran siklus yaitu adanya perencanaan tindakan, dan observasi refleksi. Jadi kegiatan tindakan dan observasi digabung dalam satu waktu untuk model ini, yaitu pada saat dilaksanakan tindakan sekaligus dilaksanakannya observasi. Jadi guru sebagai peneliti sekaligus melakukan observasi untuk mengamati perubahan perilaku siswa. Jadi saat kita melakukan tindakan, di situ juga kita melakukan pengamatan terhadap perilaku siswanya. Apakah hasil-hasil observasinya baik atau tidak? Karena kemudian hasil observasi tersebut direfleksikan untuk merencanakan tindakan tahap berikutnya.
apa yang akan kita lakukan. Jadi seperti seperti itu. Kemudian siklus tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas. Jadi untuk model ini kita dapat melakukannya secara terus-menerus seperti pada gambar. Jadi berputar terus apakah kita sudah puas dengan perilaku atau sikap siswanya, sudah mencapai apa yang kita inginkan atau belum. Kemudian yang keempat ada model DARE. DARE. Tiga model PTK yang telah dicontohkan di atas akhirnya memberi gambaran bahwa prosedur PTK sebenarnya sudah lazim dilakukan dalam program pembelajaran. Jadi prosedur PTK akan lebih lengkap apabila diawali dengan kegiatan diagnosis masalah terdahulu gitu. Jadi sebelum kita melakukan action atau apapun itu, langkah baiknya kita diawali dengan kegiatan diagnosis masalahnya agar pengambilan solusinya tepat dan dilengkapi dengan evaluasi sebelum dilakukannya refleksi. Seperti pada gambar, yang nomor satu adalah diagnosis masalah, nomor dua adalah perancangan tindakan, nomor tiga adalah pelaksanaan tindakan dan observasi kejadian, yang nomor empat adalah evaluasi, dan yang nomor lima adalah refleksi. Jadi kita dapat melakukannya secara terus-menerus, seperti pada gambar. Kalau misalkan kita gagal, kita ulangi lagi. Kalau misalkan kita puas, kita bisa lanjut ke hal yang lain. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahma Salamanur Ajijah akan melanjutkan materi yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data melalui pengamatan dan pertanyaan. Secara umum, ada dua macam cara pengumpulan data PTK, yaitu secara kualitatif atau berdasarkan pengalaman dan secara kuantitatif atau berdasarkan jumlah. Jika dilihat dari segi teknik pengumpulan data kualitatif, ada 3 teknik yang dapat dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang disebut 3E. Yang pertama, experiencing, yaitu pengumpulan data melalui pengalaman. Teknik pengumpulan datanya dapat berupa observasi. Yang kedua, inquiring, yaitu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan oleh peneliti. Teknik pengumpulan datanya dapat berupa wawancara, angket, skala sikap, atau tes. Yang ketiga, examining, yaitu teknik pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan yang dapat berupa data arsip, jurnal, video tape, artefak, dan catatan lapangan. Yang pertama, pengumpulan data melalui observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Langkah-langkah observasi. Dalam melaksanakan observasi, ada beberapa langkah atau fase utama yang harus ditempuh. Yang pertama, pertemuan perencanaan. Dalam menyusun rencana observasi, perlu diadakan pertemuan bersama untuk menentukan urutan kegiatan observasi dan menyamakan persepsi antara observer atau pengamat dan yang diamati mengenai fokus permasalahan yang akan diamati. Yang kedua yaitu observasi kelas. Dalam fase ini, observer mengamati proses pembelajaran dan mengumpulkan data mengenai segala sesuatu yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut, baik yang terjadi pada siswa maupun situasi di dalam kelas. Dan yang terakhir, diskusi balikan. Dalam fase ini, guru sebagai peneliti bersama dengan pengamat mempelajari data hasil observasi untuk dijadikan catatan lapangan dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Kegiatan ini harus dilaksanakan dalam situasi saling mendukung serta didasarkan pada informasi yang diperoleh selama observasi. Next, jenis-jenis observasi. Observasi terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain jika dilihat dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta atau aktif, atau participant observation.
dan observasi non-partisipan. Sedangkan jika dilihat dari segi instrumen yang digunakan observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Selain itu, ada pula jenis observasi yang lain diantaranya observasi terbuka, observasi terfokus, dan observasi sistematik. Oke, yang pertama, observasi partisipan. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui apa tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Misalnya, guru yang bertindak sebagai peneliti di dalam kelasnya. Sebagai guru, peneliti hendaknya mencatat hasil pengamatannya secara sistematis. Yang kedua, observasi non-partisipan. Di dalam jenis observasi ini, peneliti tidak terlibat secara langsung. Peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perilaku objek yang diteliti. Pengumpulan data tentang observasi ini tidak akan mendapatkan data yang akurat karena peneliti tidak mengalami secara langsung apa yang dirasakan oleh objek penelitiannya. Contohnya, seorang guru yang bertindak sebagai pengamat di kelas guru lain, ya maksudnya itu bukan di kelasnya, dan guru tersebut hanya mengamati apa yang terjadi di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Lalu, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan saja. Selanjutnya, observasi terbuka merupakan teknik observasi yang dilakukan dengan cara mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Misalnya, ketika kita melakukan tanya jawab dengan siswa, segala sesuatu yang terjadi ketika kegiatan itu berlangsung dicatat oleh guru sebagai bahan observasi yang selanjutnya akan dianalisis dan akhirnya dibuat kesimpulan. Lalu, ada observasi terfokus. Observasi ini dilakukan apabila peneliti ingin mencari data dengan memfokuskan masalah yang akan ditelitinya. Misalnya, peneliti ingin mengumpulkan data tentang pola interaksi antara guru dengan siswa melalui teknik bertanya guru. Yang terakhir, observasi sistematik. Observasi ini cenderung menggunakan skala yang pada dasarnya adalah hasil pemikiran orang lain yang menyusun skala tersebut. Selain itu, pengamatan dengan menggunakan skala akan sangat menekankan pada aspek penelitian kuantitatif yang akan mendahulukan perhitungan jumlah dibandingkan dengan kualitas analisisnya. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah melalui pertanyaan. Guru sebagai peneliti dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa, orang tua, ataupun guru lainnya. Pengumpulan data melalui pertanyaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara atau angket. Yang pertama yaitu wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, narasumber, atau informan. Ada beberapa jenis atau bentuk wawancara, yaitu yang pertama, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan bahan wawancara atau pertanyaan. Yang kedua, wawancara semi terstruktur.
adalah bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi memberikan keleluasaan untuk tidak langsung terfokus kepada bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama wawancara itu berlangsung. Ketiga, wawancara tidak terstruktur, yaitu bentuk wawancara di mana untuk memilih topik bahasan diambil oleh orang yang diwawancarai. Apabila wawancara sudah berlangsung, pewawancara dapat mengarahkan agar informan dapat menerangkan atau mengklarifikasi jawaban yang kurang jelas. Lalu ada wawancara informal, yaitu jenis percakapan bebas yang memungkinkan interviewer untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelitinya. Dan terakhir, ada wawancara formal. Wawancara formal berstruktur, yaitu jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya menggunakan format wawancara yang terstruktur. Jadi, guru dapat menanyakan pertanyaan yang sama kepada responden. Yang kedua ada angket atau kuesioner. Merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Penelitinya itu tidak langsung bertanya dengan responden. Instrumen pengumpulan datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Prinsip penulisan angket. Yang pertama itu isi dan tujuan pertanyaan. Maksudnya, apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan? Jika berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan itu harus disusun dalam skala pengukuran dan jumlah itemnya itu mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Lalu ada bahasa yang digunakan pun dalam angket itu harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden, merhatikan jenjang pendidikan, keadaan sosial budaya dari responden tersebut. Lalu ada tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka. Pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian atau tertutup. Pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Dan dapat pula menggunakan kalimat positif ataupun kalimat negatif. Lalu ada pertanyaan tidak mendua, maksudnya itu contohnya itu bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas dan relevansi pendidikan saat ini. Jadi yang tidak double. Lalu tidak menanyakan yang sudah lupa. Misalnya, bagaimana kualitas pendidikan sekarang bila dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu? Kan itu 10 tahun yang lalu ya, sudah berlalu gitu. Lalu ada pertanyaan tidak menggiring. Maksudnya, pertanyaan dalam angket tidak menggiring atau mengarahkan ke jawaban yang baik atau yang buruk saja. Misalnya, bagaimanakah prestasi belajar Anda selama di sekolah yang dulu? Lalu ada panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat responden jenuh dalam mengisi. Ada lalu urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke yang spesifik atau dari hal yang mudah menuju ke hal yang sulit. Hal ini perlu diperhatikan karena secara psikologis dapat memengaruhi semangat responden. Jika pada awal sudah diberi pertanyaan yang sulit, maka responden akan merasa malas untuk mengisi angket yang telah mereka terima. Lalu ada prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan kepada responden, sebaiknya diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Kemudian, penampilan fisik angket. Nah, penampilan fisik angket itu sebagai alat pengumpul data akan memengaruhi responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik dari responden. Lalu ada jenis-jenis angket atau kuesioner. Jenis angket berdasarkan responden menjawab, diantaranya ada angket tidak berstruktur
atau terbuka, dan yang kedua ada angket berstruktur tertutup. Maksudnya angket tidak berstruktur itu angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan jawaban bebas sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Yang kedua itu angket berstruktur atau tertutup ialah jenis angket yang setelah rumusan pertanyaannya disediakan pula alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Angket berstruktur dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu angket berstruktur dengan pertanyaan tertutup ialah angket yang telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa kemungkinan jawaban lain. Contohnya, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang telah berlangsung tadi? Nah, jawabannya itu ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kemudian ada angket berstruktur dengan pertanyaan terbuka, merupakan jenis pertanyaan angket yang juga termasuk dalam angket tertutup. Maksudnya, alternatif jawabannya berbentuk pilihan ganda, tetapi peneliti berasumsi dari jawaban yang telah disediakan untuk setiap pertanyaan mungkin tidak ada jawaban yang sesuai atau tepat, sehingga responden perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban lain yang lebih tepat. Contohnya, pembelajaran yang bagaimanakah yang kalian sukai? Jawaban yang A, pembelajaran yang menyenangkan, yang B, yang humoris, yang C, yang santai, yang D, pembelajaran yang komunikatif. Nah, jadi kita bisa mengisi jawaban sendiri, disediakan pilihan jawaban yang E, kita mengisi sendiri. Kemudian ada angket berstruktur dengan jawaban singkat. Angket jenis ini merupakan gabungan atau kombinasi antara angket tidak berstruktur dengan angket berstruktur. Contohnya, bagaimana pendapat kalian tentang penjelasan materi yang disampaikan oleh guru? Lalu ada jenis angket berdasarkan bentuknya. Ada dua, angket pilihan ganda dan angket isian. Angket pilihan ganda itu sama dengan angket tertutup yang tadi, dan angket isian itu seperti angket daftar cek, sehingga ketika responden itu tinggal membubuhkan tanda checklist saja pada kolom yang sesuai. Jadi hanya di checklist ya. Kemudian pengumpulan data melalui pertanyaan itu juga ada skala dan juga tes. Skala itu yang dimaksud di sini itu seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat, nilai-nilai, dan minat. Nah, biasanya yang digunakan itu skala Likert. Skala Likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Lalu ada tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis, seperti prestasi, hasil belajar, minat, bakat, sikap, dan yang lain-lainnya. Berkaitan dengan tes sebagai instrumen PTK, tes dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan yang berhubungan dengan masalah PTK. Dan tes tertulis itu terdiri dari pertanyaan berbentuk tertulis. Tes tertulis mempunyai bentuk yang sama dengan angket, tapi keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu tes tertulis berfungsi untuk mengukur kemampuan tentang suatu konsep atau kinerja, sedangkan angket berfungsi untuk mengetahui pendapat dan sikap seseorang. Tes tertulis pun terdiri dari dua bentuk, yaitu tes esai atau uraian, dan kedua, tes objektif. Teknik pengumpulan data yang ketiga, melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan atau examining ini meliputi pembuatan catatan dan pemanfaatan segala hal yang dapat dikumpulkan oleh guru, baik tertulis maupun tidak tertulis, yaitu seperti dokumen arsip. Dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Jadi, dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumen arsip, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang dapat diamati sekarang. Lalu ada yang kedua, ada catatan harian. Catatan harian atau diaris
adalah catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, firasat, hipotesis, dan penjelasan. Catatan tidak hanya melaporkan kejadian tugas sehari-hari saja, melainkan juga mengungkapkan perasaan bagaimana rasanya berpartisipasi dalam penelitian tindakan kelas. Lalu ada catatan lapangan. Yang dimaksud catatan lapangan di sini adalah dalam penelitian ini bukti otentik berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif. Lalu ada jurnal. Jurnal harian adalah salah satu format yang merupakan modifikasi catatan lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh guru yang merangkap fungsi sebagai pelaku tindakan, perbaikan, dan pengamat dengan hasil yang menjanjikan. Lalu ada peta atau map. Peta tempat duduk peserta didik dalam kelas maupun letak peralatan dalam kelas sangat membantu guru yang baru pertama kali masuk ke kelas itu. Lalu ada rekaman foto, slide, tape, dan video. Itu merupakan sumber data tidak tertulis yang dapat membantu guru dalam memantau kegiatan di kelas sehingga peneliti mempunyai alat pencatatan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di kelas pada waktu pembelajaran dalam rangka penelitian tindakan kelas. Dan juga yang terakhir ada artifak. Kelas juga kaya akan artifak, yaitu sumber data tertulis atau berupa visual yang dapat memberikan sumbangan pada pemahaman peneliti mengenai apa yang terjadi di kelas dan di sekolah. Melanjutkan, materi selanjutnya yaitu instrumen untuk mengumpulkan data PTK. Menurut Susilo dan Kristiani, pada tahun 2006, instrumen untuk mengumpulkan data PTK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hal yang diamati. 1. Sisi dari proses. Dari sisi proses, instrumen dalam PTK harus dapat menjangkau masalah yang berkaitan input, proses, dan output. A. Instrumen untuk input. Instrumen untuk input dapat dikembangkan dari hal-hal yang menjadi akar masalah beserta pendukungnya. Misalnya, akar masalah berupa bekal awal atau prestasi tertentu dari peserta didik yang dapat dianggap kurang. Dalam hal ini, tes bekal awal dapat menjadi instrumen yang tepat. Di samping itu, kemungkinan diperlukan pula instrumen pendukung yang mengarah pada pemberdayaan tindakan yang dilakukan, misalnya buku teks dalam kondisi awal dan sebagainya. B. Instrumen untuk proses. Instrumen untuk proses digunakan pada saat proses berlangsung dan berkaitan erat dengan tindakan yang dipilih untuk dilakukan. Dalam tahap ini banyak format yang dapat digunakan tetapi hendaknya sesuai dengan tindakan yang dipilih. C. Instrumen untuk output. Instrumen untuk output ini berkaitan erat dengan evaluasi pencapaian hasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Dari sisi hal yang diamati, instrumen dapat digolongkan menjadi 3, yaitu A. Pengamatan terhadap guru, observing teacher. Pengamatan merupakan alat efektif untuk mempelajari tentang metode dan strategi yang diimplementasikan di kelas. Salah satu bentuk instrumen pengamatan tersebut adalah catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah catatan peneliti mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan berlangsung. Catatan anekdotal memfokuskan pada hal-hal yang spesifik yang terjadi di dalam kelas atau catatan tentang aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. Catatan anekdotal yang baik memiliki 4 ciri, di antaranya 1. Pengamat harus mengamati keseluruhan sekuensi peristiwa yang terjadi di kelas. 2. Tujuan, batas waktu, dan rambu-rambu pengamatan harus jelas. 3. Hasil pengamatan dicatat lengkap dan hati-hati. 4. Pengamatan harus dilakukan secara objektif. Berikut ini adalah model catatan anekdotal yang diusulkan oleh Reed and Begerman 1992 yang digunakan dalam PTK. 1. Catatan anekdotal peristiwa dalam pembelajaran. 2.
catatan anekdotal interaksi guru dan peserta didik. 3. Catatan anekdotal pola pengelompokan belajar. 4. Pengamatan terstruktur. 5. Lembar pengamatan model manajemen kelas. 6. Lembar pengamatan keterampilan bertanya. 7. Catatan anekdotal aktivitas kelas. 8. Catatan anekdotal membantu peserta didik berpartisipasi. B. Pengamatan terhadap kelas, observing classroom. Catatan anekdotal dapat dilengkapi sambil melakukan pengamatan terhadap segala peristiwa yang terjadi di kelas. Pengamatan tersebut sangat bermanfaat karena dapat mengungkapkan praktik-praktik pembelajaran yang menarik di kelas. Beberapa model catatan anekdotal kelas yang diusulkan oleh Reed dan Begerman 1992 yang digunakan dalam PTK adalah sebagai berikut. 1. Format anekdotal organisasi kelas. 2. Format peta kelas. 3. Format skala pengkodean lingkungan sosial kelas. 4. Lembar cek wawancara personalia sekolah. 5. Lembar cek kompetensi. C. Pengamatan terhadap peserta didik, observing student. Pengamatan terhadap perilaku peserta didik dapat mengungkapkan berbagai hal yang menarik. Masing-masing individu peserta didik dapat diamati secara individual atau berkelompok sebelum, saat berlangsung, dan setelah pembelajaran usai. Berikut adalah beberapa model pengamatan terhadap peserta didik yang diusulkan oleh Reed and Begerman 1992 yang digunakan dalam PTK. Pertama, tes diagnostik. Kedua, catatan anekdotal perilaku peserta didik. Ketiga, format bayangan. Keempat, kartu profil peserta didik. Kelima, carta deskripsi profil peserta didik. Keenam, sistem coding partisipasi peserta didik. Ketujuh, inventory kalimat tak lengkap. Kedelapan, pedoman wawancara untuk refleksi. Kesembilan, soisogram. Selanjutnya adalah instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data PTK. Pertama, pedoman pengamatan atau observasi. Pengamatan partisipatif dilakukan oleh orang yang terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan tindakan. Pengamatan tersebut dapat dilaksanakan dengan pedoman pengamatan, catatan lapangan, jurnal harian, observasi aktivitas di kelas, penggambaran interaksi dalam kelas, alat perekam elektronik, atau pemetaan kelas. Pengamatan ini sangat cocok untuk merekam data kualitatif, misalnya perilaku, aktivitas, dan proses lainnya. Kedua, pedoman wawancara. Untuk memperoleh data atau informasi yang lebih rinci dan untuk melengkapi data hasil observasi, peneliti dapat melakukan wawancara kepada guru, peserta didik, kepala sekolah, dan fasilitator yang berkolaborasi. Wawancara ini digunakan untuk mengungkap data yang berkaitan dengan sikap, pendapat, atau wawasan. Berikut ini adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok bahasan. Pertama, pendahuluan. Bagian ini memuat pengantar uraian berupa uraian tentang wawancara dilakukan dalam rangka penelitian apa, objeknya apa, dan kegunaannya secara ilmiah dan praktis. Tujuan. B. Tujuan. Bagian ini berisi penjelasan tentang tujuan wawancara, tetapi bukan tujuan penelitian. C. Ruang lingkup. Dalam bagian ini diketengahkan tentang variabel penelitian lengkap dengan gejala-gejala yang menjadi bagian setiap variabel. D. Objek wawancara. Dalam bagian ini disebutkan siapa yang akan diwawancari secara menyeluruh, disertai dengan memberikan gambaran tentang karakteristik secara umum. E. Waktu wawancara. Bagian ini memuat uraian tentang waktu keseluruhan yang diperlukan untuk wawancara semua interview. F. Cara melakukan wawancara. Bagian ini memuat uraian tentang bagaimana memulai wawancara, cara menyampaikan pertanyaan, bagian-bagian mana yang harus diberikan penekanan, bagaimana meminta interview mengulang jawaban jika diperlukan,
pembacaan kembali seluruh jawaban interview sebelum mengakhiri wawancara dan bagaimana cara mengakhiri wawancara. G. Cara mencatat jawaban. Dalam bagian ini menguraikan tentang tata cara mencatat data atau informasi dari yang diwawancarai, apakah akan dicatat seketika pada saat wawancara berlangsung atau setelah selesai di tempat lain. 3. Angket atau kuesioner. Indikator untuk angket atau kuesioner dikembangkan dari permasalahan yang ingin digali. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kuesioner. Di antaranya adalah A. Mulai dengan pengantaran yang isinya berupa permohonan untuk mengisi kuesioner sambil menjelaskan maksud dan tujuannya. B. Jelaskan petunjuk dan cara mengisinya supaya tidak salah. Bila perlu, berikan contoh pengisiannya. C. Mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan identitas responden. D. Isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori atau bagian sesuai dengan variabel yang diungkapkan sehingga mudah mengolahnya. E. Rumusan pertanyaan dibuat singkat tetapi jelas sehingga tidak membingungkan dan menimbulkan salah penafsiran. F. Hubungan antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lainnya harus dijaga sehingga tampak berkaitan logikanya dalam satu rangkaian yang sistematis. G. Usahakan agar jawaban yakni kalimat atau rumusan tidak lebih panjang daripada pertanyaannya. H. Kuesioner yang terlalu banyak atau terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan responden sehingga pengisiannya tidak objektif. I. Ada baiknya kuesioner diakhiri dengan tanda tangan si pengisi untuk menjamin keabsahan jawabannya. J. Untuk melihat validitas jawaban kuesioner, ada baiknya kuesioner diberikan kepada beberapa responden secara acak yang dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang identik dengan isi kuesioner yang telah diisinya. 4. Pedoman pengkajian data dokumen. Dokumen yang dikaji dapat berupa daftar hadir, silabus, hasil karya peserta didik, hasil karya guru, arsip dan lembar kerja, dan lain-lain. 5. Tes dan asesmen alternatif. Pengambilan data berupa mengenai informasi, pengetahuan, sikap, bakat, dan lainnya dapat dilakukan dengan tes pengukuran bekal awal atau hasil belajar dalam berbagai prosedur asesmen. Menurut Sumarno, 1997, Mills 2004. Instrumen tersebut dikembangkan pada saat penyusunan usulan penelitian atau dikembangkan setelah usulan penelitian disetujui dan didanai dan dilaksanakan. Keuntungannya, bila instrumen dikembangkan pada saat menyusun usulan, berarti peneliti telah mempersiapkan diri lebih dini sehingga peneliti dapat lebih cepat mengimplementasikan di lapangan. Pengukuran keberhasilan tindakan sedapat mungkin telah ditetapkan caranya sejak awal penelitian. Demikian pula kriteria keberhasilan tindakannya. Nah, saya akan kembali menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data penelitian. Yaitu dalam pengumpulan data penelitian tindakan kelas, terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Nah, di sini terdapat gambar. Yang pertama ada validitas, yaitu suatu instrumen yang dinyatakan telah memiliki validitas, yang artinya keabsahan atau ketepatan yang baik jika instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya hendak diukur. Jadi validitas ini merupakan instrumen yang lebih tepat diartikan sebagai derajat kedekatan hasil pengukuran dengan keadaan yang sebenarnya atau kebenaran. Bukan masalah sama sekali benar atau seluruhnya salah. Dalam hal ini, seseorang tidak melakukan
validitas instrumen semata-mata saja, melainkan melaksanakan validitas penggunaan di mana instrumen ada di dalamnya. Nah, di sini terdapat adanya konten validitas, kemudian kriteria validitas, dan konstruknya. Jadi yang pertama ada konten, yaitu merupakan isi. Jadi validitas isi adalah bahwa isi atau bahan yang diuji atau dites relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji. Jadi siapa sasaran yang akan kita uji? Apakah siswa atau mungkin yang lain? Nah, untuk mendapatkan hasilnya, validitas ini diperoleh dengan mengadakan sampling yang baik, yakni memilih item-item yang representatif dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal yang mengenai bahan pelajaran, mungkin tidak sukar dicapai atau dengan mencocokkan tiap butir soal dengan kisi-kisi. Maka dari itu, secara teknisnya, pengujian validitas isi ini dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen atau matrik pengembangan instrumen. Kemudian yang kedua ada validitas yang dikaitkan dengan kriteria. Jadi validitas yang dikaitkan dengan kriteria ini menunjukkan hubungan antara skor suatu instrumen pengukuran dengan skor suatu instrumen kriteria lain yang mandiri dan dapat dipercaya dengan mengukur langsung tingkah laku atau ciri-ciri yang diselidiki. Jadi dalam hal penelitian, tentunya validitas ini harus mempunyai kriteria agar dapat berjalan dengan lancar dan tercapai apa yang kita harapkan. Jadi yang pertama adanya ciri-cirinya itu ada yang relevansi, yang artinya apakah kriteria yang dipilih benar-benar menggambarkan ciri-ciri yang tepat. Kemudian ada reliable, artinya kriteria tersebut harus merupakan ukuran yang ajak bagi atribut yang diukur dari waktu ke waktu. Kemudian ada bebas dari bias, artinya pemberian skor pada suatu ukuran kriteria hendaknya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor selain penampilan sebenarnya pada kriteria itu. Dan yang terakhir ada validitas konstruksi. Validitas konstruksi ini menunjukkan pada seberapa jauh suatu tes mengukur konstruksi tersebut. Validitas tersebut penting bagi tes yang digunakan untuk menilai kemampuan dan sifat kejiwaan seseorang. Jadi contohnya adalah misal kayak kecemasan, kecerdasan, motivasi, kemampuan menalarnya, sikap, dan cara berpikir kritisnya. Atau pemahaman bacaan dan konsep dirinya. Ada beberapa cara untuk menyelidiki validitas konstruksi adalah sebagai berikut: adanya korelasi dengan ukuran yang lain, kemudian studi eksperimental, kemudian perbandingan skor kelompok-kelompok tertentu, dan analisis intrates. Kemudian yang selanjutnya ada reliabilitas. Jadi dalam bidang psikologi dan pendidikan, reliabilitas ini merupakan keterandalan atau instrumen diartikan sebagai keajegan hasil dari instrumen tersebut. Jadi artinya suatu instrumen dikatakan memiliki keterandalan sempurna ketika hasil pengukuran berkali-kali terhadap subjek yang sama, yaitu selalu menunjukkan hasil atau skor yang sama. Jadi jika kita melakukan penelitian atau pengumpulan data, kemudian yang diperoleh hasilnya sama-sama saja atau tidak ada yang berubah, maka itu merupakan reliabilitas. Nah, dalam reliabilitas ini ada beberapa metode untuk mengestimasi tingkat reliabilitas instrumennya. Nah, di sini ada gambar yang berwarna pink dan juga warna kulit. Jadi yang pertama adanya tes retest method atau metode tes ulang, yaitu jadi suatu tes diberikan 2 kali atau 3 kali pada peserta tesnya yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian hasil tesnya kita korelasikan atau kita rata-ratakan apakah sama hasilnya atau berbeda.
Kemudian ada split half method atau tanpa menghitung korelasinya. Jadi ini merupakan metode belah dua, yaitu merupakan suatu tes dibagi menjadi dua bagian yang setara dengan tingkat kesukarannya, sama isi dan bentuknya. Kemudian hasil kedua tes dicari korelasinya. Pembagian dilakukan misalnya dengan membagi menjadi item soal ganjil dan genap. Kemudian hasil kedua paruh tes dicari korelasinya. Jadi misalkan kita membuat sebuah soal kode A dan kode B, kemudian kita hitung korelasinya, apakah sama atau tidak. Ini jika kita menghitung menggunakan korelasinya. Sedangkan untuk metode belah dua ini, jika kita tidak menghitung korelasinya, mungkin kita bisa saja langsung melihatnya atau membandingkannya apakah sukar atau yang mana, soal yang mana gitu. Kemudian ada equivalent form method atau metode bentuk setara, yaitu dua tes yang equivalent diberikan kepada sekelompok peserta tes. Kemudian hasil kedua tesnya itu dicari korelasinya, bisa menggunakan metode Pearson atau metode Spearman. Kemudian ada metode Kuder-Richardson, yaitu dengan menggunakan rumus yang ada seperti mencari rata-rata atau jumlah item tesnya, atau mencari mean-nya. Jadi dalam interpretasi koefisiennya reliabilitas ini perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah jumlah soal tesnya, kemudian heterogenitas kelompoknya, kemampuan individu yang mengerjakan tes, dan sifat variabel yang sedang diukur. Kemudian yang selanjutnya ada praktibilitas. Nah, jadi syarat ini adalah merupakan hal yang harus dipenuhi oleh instrumen untuk dapat dikatakan baik, ialah kepraktisan atau keterpakaian. Yang pertama, instrumen yang baik harus diekonomis dari sudut uang maupun waktunya. Kemudian yang kedua, harus mudah dilaksanakan dan diberi skor. Ketiga, instrumen tersebut harus mampu menyediakan hasil yang dapat diinterpretasikan secara akurat serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Jadi adanya praktibilitas ini membuat metode penelitian atau pengumpulan datanya itu harus praktis gitu. Jadi tidak harus membuang-buang uang atau waktu, tidak harus memerlukan biaya yang cukup besar, dan pelaksananya itu harus yang mudah juga efektif. Kemudian ada generalisasi. Jadi dalam penelitian pendidikan mempermasalahkan generalisabilitas ini atau dapat tidaknya hasil penelitian digeneralisasikan ke setting atau konteks yang lain yang berbeda dengan setting dan konteks tempat penelitian itu dilaksanakan. Biasanya peneliti pendidikan ingin menjelaskan tingkah laku sekelompok besar orang berdasarkan pengamatan terhadap tingkah laku sekelompok kecil orang, dan hal semacam tidak dapat langsung dilakukan oleh PTK. Jadi gunanya ini adalah untuk mencari tahu atau mengamati sifat individu maupun kelompok yang mungkin nantinya berguna untuk penilaian kita atau men-setting sebuah konteks pembelajaran nanti. Nah, yang terakhir ada bias personal dalam melakukan PTK. Jadi salah satu cara yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mencegah terjadinya bias personal ini adalah dengan menuliskan proposisi atau pernyataan mengenai apa yang menurut peneliti akan ditemukan selama penelitian. Proposisi ini memberikan suatu jendela untuk melongok ke dalam sistem yang diyakini peneliti dan bias personal yang mungkin masuk ke penelitian. Jadi dalam hal ini, sebelum kita melakukan penelitian, mungkin bias personal ini merupakan upaya kita gitu untuk menanggulangi apa yang mungkin akan terjadi nanti saat meneliti atau penelitian sedang dilakukan. Nah, mungkin hal ini kita dapat lakukan dalam planning. Selain itu juga, pernyataan-pernyataan itu juga memberikan titik awal untuk menyelidiki teori yang dianggap benar oleh peneliti
mengenai proses belajar mengajar dan dari mana asalnya. Jadi cukup penting untuk hal ini. Jadi di mana kita jika menggunakan metode ini, maka titik awal untuk menyelidiki teori yang dianggap benar dari yang pertama kita ajarkan bisa saja terjadi atau benar adanya yang telah kita teliti gitu. Nah, baik, sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada yang kurang jelas dan tidak dimengerti, silakan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.